menyejukkan hati adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memulai ibadah ini Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Kita mau nyanyi satu pujian lagi, anak monyet. Ayo Kak. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita nyanyi dulu ya adik-adik seperti wanita. Demikian
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya di rumah? Dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat ya. Siap mendengarkan firman Tuhan saat ini? Sebelumnya kita berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami boleh ada saat ini karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau mendengar, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai kami, supaya kami dapat duduk dengan manis dan mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini kakak mau cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus. Karena saat ini kita masih merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ada salah satu murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus. Apa artinya menyangkal? Menyangkal adalah lawan dari jujur, berarti tidak jujur. Adik-adik pernah tidak jujur? Tidak boleh ya. Nah, kita mau menyaksikan dengan menonton sebuah cerita penyaliban Tuhan Yesus. Yuk kita saksikan, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Di hari yang cerah, Yesus berjalan ke kota Yerusalem. Walau ia tahu berbahaya dan banyak orang membenci dan mau menangkap dia. Tetapi pada hari ini orang-orang menyambut dan mengeluhkan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Siapakah orang ini? Ialah Yesus dari Nazaret. Pada saat perjamuan dengan murid-muridnya, Yesus berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah bersama kalian, sebab aku tidak akan makan bersama kamu lagi sampai penggenapan tentang kerajaan Allah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru atas darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tapi aku berkata kepada kamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Lalu salah satu berkata, "Siapakah dia?" "Dia yang menerima dan mencelupkan roti bersama aku." Yesus berkata, "Apa yang kau perbuat, perbuatlah segera." Lalu pergilah Yudas Iskariot keluar dan menemui imam-imam kepala, dan ia membuat kesepakatan dan menjual Yesus. Mulai saat itu ia mencari kesempatan untuk bertemu Yesus. Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya ke suatu tempat, dan ia berkata, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Namun ketika aku bangkit kembali, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Lalu Petrus berkata, "Tidak Guru, biarpun mereka tergoncang imannya, aku sekali-sekali tidak." Yesus berkata, "Sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Petrus berkata, "Sekalipun aku mati, aku tidak menyangkal engkau." Yang lain pun berkata, "Ya Guru, kami tidak melakukannya." Lalu Yesus berjalan ke suatu tempat, lalu berkata, "Duduklah di sini sementara aku mau berdoa." Lalu Yesus berjalan dan berdoa di suatu tempat. "Hatiku sangat sedih, tinggallah di sini dan berjagalah dengan aku." Lalu Yesus berdoa,
Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan jadilah seperti yang kau kehendaki. Sementara Yesus berdoa dan murid-murid sedang tertidur, menemui murid-muridnya berkata, "Mengapa kamu tertidur? Bangunlah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam dosa. Bangunlah, dia yang menyalahkan aku sudah dekat." Lalu datangnya Yudas menemui Yesus. "Guru," mencium Yesus, "engkau menyerahkan aku dengan ciuman." Yudas, "Oh, telingaku. Simpan pedangmu. Kamu tahu bahwa Bapakku akan mengirimkan pasukan malaikat jika aku meminta." "Telingaku kembali. Kamu datang membawa pedang dan pentung, sedangkan aku orang berbahaya. Padahal aku tiap hari mengajar di bait Allah dan kau tidak menangkap aku." "Prajurit, tangkap dia, Guru." Malam itu, Yesus ditangkap para prajurit dan membawanya ke Kayafas. Mereka mencari kesaksian palsu tetapi tidak mendapatkannya, sehingga datanglah 2 saksi dusta. Orang itu berkata, "Aku akan merobohkan bait Allah dan membangun kembali dalam 3 hari." Tidakkah engkau menjawab atas tuduhan saksi ini? Apakah engkau Mesias? Engkau telah mengatakannya. Sementara Petrus ada di luar halaman, seorang perempuan menemuinya. "Bukankah engkau selalu bersama-sama dengan Yesus?" Petrus berkata, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Lalu ia berjalan di pintu gerbang dan menemui seorang di sana. "Bukankah engkau bersama-sama Yesus di Nazaret?" Petrus berkata, "Aku tidak kenal dengan orang itu." Yang lain pun berkata, "Orang ini pengikut Yesus. Aku bersumpah kepada kalian, aku tidak mengenal Yesus." Petrus pun teringat perkataan Yesus, "Sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu Yesus dibawa kepada Pilatus. Mereka menuduh Yesus menyesatkan bangsa. Maka Pilatus berkata, Apa benar engkau orang Yahudi, raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Tidakkah engkau mendengar tuduhan ini terhadap kau?" Tapi Yesus tidak menjawab satu pun. Maka heranlah Pilatus kepada Yesus. Pilatus tidak mendapat kesalahan terhadap Yesus, tetapi imam-imam kepala dan orang-orang banyak makin mendesak. Dan ia menghasut rakyat. Maka dibawanya ke Herodes. Saat Yesus diserahkan kepada Herodes girang saat itu melihat Yesus, sebab ia sudah lama tidak melihat Yesus melakukan keajaiban. Herodes dan mengolok-olok Yesus. Yesus pun diam. Dan ia mengembalikan kembali kepada Pilatus. Pilatus makin bingung dan mengumpulkan orang banyak dan imam-imam dan mengadili Yesus. "Aku tidak melihat kesalahan orang ini, Herodes pun tidak. Aku akan menyiksa dan melepaskannya." Tetapi imam dan orang-orang banyak ingin melepaskan Barabas. "Lepaskan Barabas, salibkan dia, salibkan dia." Kejahatan apa yang ada pada orang ini? Jika engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Maka mulailah kekacauan sehingga Pilatus mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak. Orang ini tidak bersalah. Maka sampailah Yesus di Golgota.
Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Dia mengerti bahasa tetesan. Masih terus berlangsung. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Maka terjadilah suatu gempa yang besar meliputi seluruh bumi. Sungguh, orang ini anak Allah. Maka Yesus sudah menggenapi rencana Allah untuk manusia. Langit sudah semakin gelap. Yusuf datang mengambil mayat Yesus dan mengafani dan menguburkan ke dalam kubur baru dalam bukit batu. Lalu keesokan harinya, imam-imam kepala dan orang Farisi meminta Pilatus untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga, karena mereka mengingat bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Maka diperintahkannya prajurit untuk menjaga kubur itu. Namun pada hari ketiga kubur terbuka. Matahari menerangi kubur itu. Keajaiban terjadi. Dia hidup, maut dikalahkan, dan manusia dibebaskan dari dosa. Semua yang terjadi adalah yang indah. Rencana Tuhan, Dia hidup untuk menyediakan tempat di surga buat kita. Penyaliban Tuhan Yesus. Adik-adik, ada salah satu murid Tuhan Yesus yang menyangkal sampai 3 kali. Siapa dia? Yes, Petrus. Petrus menyangkal sampai 3 kali. Sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal 3 kali. Jelas bukti bahwa Petrus selalu bersama Yesus kemanapun Yesus pergi. Sampai perjamuan malam pun Petrus ada di sana. Adik-adik, kita pun harus tetap setia ya. Gak boleh bilang, saya bukan pengikut Yesus. Nah, adik-adik, kita harus setia sampai akhir. Ada lagunya loh. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati.
apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Di bulan ini kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus, dan Tuhan pada hari ketiga dia bangkit. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit, iman kita tumbuh lagi, kita terus memuji Tuhan dan terus kita berdoa kepada Tuhan, bahkan kita membaca firman Tuhan dan merenung firman Tuhan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, dan terus kita lakukan sampai Tuhan Yesus datang. Oke adik-adik, saat ini kita berdoa, kita mau supaya Tuhan tuntun kita, Roh Kudus menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Begitu indah dalam kehidupan kami. Engkau telah berkorban buat kami. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan pada saat ini kami mau setia. Kami tidak mau menyangkal seperti Petrus. Ajari kami Tuhan untuk lebih setia lagi, untuk lebih ya Tuhan taat lagi, rajin lagi sekolah minggu, walaupun melalui online kami tetap setia. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini, berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pada saat kali ini juga ada persembahan dari teman kalian dari kelas balita. Yuk kita saksikan. Selamat menyaksikan. Shalom semua. Senangnya kita bisa merayakan Paskah walaupun secara online. Yuk nyanyi bersama-sama. Ku menang karena Yesus sudah bangkit. Thank you.